Nah, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomong yang lagi banyak anak-anak muda sekarang itu pakai prinsip. Wah, apa itu YOLO? Apa itu? You live only once. Ya, YOLO gitu ya. You only live once, kayak gitu. Jadi, habiskan masa mudamu, karena energimu, hidup hanya sekali. Hidup sekali. Berbahagialah di masa mudamu. Oke, jadi selagi kamu bisa gunakan apa yang kamu punya untuk hidup seenak mungkin. Mungkin begitu ya. Mungkin loh ya, kan gitu. Oke, Entokers, ketemu lagi Bro ya? Ya, ketemu lagi kita sore-sore nongki. Waduh. View-nya Padang Golf. Padang Golf, apartemen. Betul. Kemudian gedung-gedung bertingkat. Betul. Ada main golf nggak ya? Di sana kelihatan kampus UNESA, ini jalan raya. Betul. Banyak hotel-hotel di situ, resto, belakang tempat kita makan. mall. Betul, belakang kita mall. Habis ini kita mau ke sana. Jadi kita sedang di mana? Kita sedang di mana? Kita masih di Wis Hotel Lux ya, Wis Lux di Hotel. Wis Lux Hotel Spasio Surabaya. Betul, jadi ada hotel bintang 5-nya Wis Group. Nah, jadi biasanya kan Wis kan ada yang bintang 3 atau 4. Nah, ini ada bintang 5-nya, bintang Wis Lux. Betul, dan ini yang pertama di Indonesia. Betul, jadi banyak fasilitas di sini, ada spanya, kemudian ada poolnya itu menghadap ke Padang Golf itu. Betul. Terus kemudian ada lounge-nya. Ya, ada tempat nge-gymnya juga. Betul, ada bar. Kemudian ada ballroomnya juga ya Bu Novi ya? Ada ballroom. Kapasitas berapa tadi? 500-an orang. Lumayan kok. Untuk apa, koktail tadi informasinya begitu. Nah, kemudian juga tempatnya juga gampang banget diakses dari pintu tol. Tempat yang strategis gitu ya, tempat yang strategis di Surabaya Barat. Jadi kalau Anda business trip di Surabaya Barat, ini salah satu pilihan di Wis Lux Hotel. Karena di sekitar sini juga banyak office tower ya. Oh iya. Dan ini juga office tower juga. Betul, ini juga office tower. Dan di sekitar-sekitarnya kan? Betul. Di sekitar-sekitar ini kita juga banyak tempat kantor-kantor. Betul. Jadi kalau ada meeting di Surabaya, inilah salah satu pilihannya hotelnya. Ya, bisa untuk staycation kalau mau. Oh iya, ini loh kayak staycation. Tiap tadi ngeliat Padang Golf terus, hijau, seger banget kan gitu loh. Homey lah, homey. Nah, sama berenang habis ini ngeliat lagi Padang Golf di lantai 17 poolnya. Oke. Nah, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomong yang lagi banyak anak-anak muda sekarang itu pakai prinsip. Wah, apa itu YOLO? Apa itu? You live only once. Ya, YOLO gitu ya. You only live once, kayak gitu. Jadi, habiskan masa mudamu, karena energimu, hidup hanya sekali. Hidup sekali. Berbahagialah di masa mudamu. Jadi selagi kamu bisa gunakan apa yang kamu punya untuk hidup seenak mungkin. Mungkin begitu ya. Mungkin loh ya, kan gitu. Karena di era yang seperti sekarang ini, era sosmed, saya lihat anak-anak muda lagi liburan kemana, lagi party di mana. Panas, kalau lihat temennya begitu tuh langsung panas. Panas, ya benar kan? Langsung pengen ikut. Oh iya, temannya story di Instagramnya, temennya bikin TikTok lagi di mana gitu. Terus ditanya kan, langsung, lagi di mana? Labuan Bajo nih. Ya, kamu nggak kesini? Iya betul. Masa anak muda nggak? Betul. Jangan yang jauh-jauh, katakan makan aja gitu ya. Wah, makanannya di story, di foto, di video, bikin TikTok. Hidup cuma sekali bro, masa gak dinikmatin kan gitu kadang kan gitu loh. Hidup cuma sekali sih, masa gak dinikmatin. Nah, yuk party yuk.
Ada benernya nggak sih apa prinsip itu? Nah, sebenarnya ya gini loh, kadang kan yang namanya anak muda kan begitu lulus kuliah, kemudian mendapatkan pendapatan gaji yang dulu ada disuplai oleh orang tua, sekarang dapat sendiri, ya hak gue dong, hak saya sendiri kan. Ya, bisa jadi juga masih disuplai orang tua dan sekarang terima gaji, gitu kan. Atau juga masih dapat suplai dari orang tua. Ya, jadi itu. dapat double nih, dapat gaji sama dari orang tua. Nah, jadi ibaratnya bahwa waduh, sekarang saya udah kerja sendiri, punya pendapatan sendiri. Iya, nah, dan panas kena tadi loh. Tuh, panasnya bukan karena matahari kan. Ya. Bukan karena matahari kembar juga. Nah, hingga akhirnya, wah bener juga ya kata teman saya, hidup cuma sekali bro, harus dinikmati. Betul, gitu. Nah, masalahnya adalah apakah bener harus seperti itu, apakah gimana kan Ibu Novi kan? Karena kalau kita ini katakan nih lulus kuliah ya, umur 22 tahun gitu kan. Nah, terus kita mungkin sambil hunting-hunting kerja, terus mungkin ada yang beruntung juga di umur 22 tuh sudah bekerja gitu kan. Terus merasa bahwa masa muda ini adalah masa yang tidak akan terulang lagi. Iya. Yang tidak akan terulang lagi. Harus dan karena dinikmati. itu ketika kemudian kita punya penghasilan, sesuatu yang kemudian bisa kita pakai gitu kan, yang dulu mungkin terbatas dari orang tua, sekarang kita sudah pakai. Nah, kita mau pakai dengan apa ya, pokoknya kita mau habisin lah. Betul. Kayak gitu. Padahal ketika itu kita harus juga berpikir, kita ini mungkin memang bekerja belum tentu juga akan safe di sana seperti itu. Dan ada kepentingan lain yang berkaitan dengan diri kita yang harus kita prepare. Betul, gitu ya. Untuk future. Untuk future gitu. Karena kan masa kita bukan masa muda saja, tetapi juga akan mengalami masa era mulai senior. Iya, kan misalnya 22 nih, mungkin 25, 26 mulai menikah. Nah, itu kan sudah harus ada persiapan kayak gitu kan. Nah, jangan sampai apa yang seperti kita bahas-bahas sebelumnya tentang itu quarter life crisis itu terjadi karena itu tadi belum punya apa-apa, tapi kemudian kita itu sudah dituntut menjadi orang yang harus mandiri hidupnya, harus menikah, menghidupi keluarga, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sandwich generation. Jadi, betul. Jadi jangan sampai kemudian itu tadi di waktu yang 3 tahun ini kita harus tetap pertimbangkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang nantinya harus kita cover ketika kita masuk di usia-usia berikutnya. Karena hidup itu direncanakan, bukan sekedar dijalanin. Betul. Ya kan, ya kan. Jadi memang ketika masih muda biasanya euforianya luar biasa sih ketika dapat gaji pertama, kedua, ketiga. Ya, kalau beruntung era kami dulu bukan era sosmed. Jadi tidak ada iming-iming, trigger seperti itu nggak ada. Kalau kan, sekarang kan nggak mau kalah nih, mau bersaing. Wah, itu bisa. Teman saya posting di situ, saya mau ke sana. Pakai yang ini saya juga mau pakai juga, kayak gitu. Nah, itu yang ibaratnya bahayanya era sekarang. Betul. Dan ini yang kita mau bahas kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita merencanakan keuangan dari pendapatan yang kita miliki, supaya kita itu bukan hanya hidup sekali terus kemudian berikutnya menyesal gitu ya, tetapi justru hidup muda yang hanya sekali ini kita gunakan sebaik mungkin karena masih punya energi yang luar biasa, masih mungkin melakukan banyak hal, fisik masih kuat-kuatnya, ide sedang banyak-banyaknya. Ya ini yang kita kemudian harus gunakan sebaik mungkin. YOLO yang dipersiapkan untuk masa depan. Betul, gitu. Jadi gimana nih tipsnya untuk mengatur keuangan supaya itu tadi kita muda, kita tetap menikmati masa muda kita, tetapi kita juga tetap aman untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan itu akan menjadi habit yang kita akan lakukan selama hidup kita, begitu. Karena kalau kita sudah menikah, berkeluarga, punya anak dan sebagainya, pasti kebutuhan akan makin besar dan beragam. Ya, jadi kita bahwa betul Anda hidup cuma sekali, YOLO kan you live only once. Justru you live only once itu direncanakanlah dengan baik. Betul. Boleh rata-rata ketika gaji itu kan mungkin rata lah ya, rata kita bilang let's say katakanlah 5 juta per bulan. Per bulan. Nah, dari 5 juta itu yang 50% itu untuk kebutuhan kehidupan Anda sehari-hari. Misalnya untuk makan, minum, transportasi terus
apa? Kalau kita punya cicilan ya cicilan. Bagian dari transportasi nih, saya mulai pertama kali beli sepeda motor. Nah, itu kan bagian dari cicilan. Itu 50% itu. 50%. Nah, cukup nggak cukup dicukupkan? Harus cukup. Nah, kalau memang nggak akhirnya untuk makan, lu makan tuh sekian loh. Nggak apa-apa, Anda bawa dari rumah itu nggak apa-apa. Betul. Bawa ransum dari rumah itu nggak apa-apa. Karena gengsi tidak akan membunuhmu. Justru banyak kok sekarang orang-orang itu yang bawa makan dari rumah bekal. Ya kan, kemudian di pantry itu makan bersama itu banyak kan gitu loh. Jadi tetapi anak-anak muda itu banyak sekali kita amatin meremehkan hal itu. Walah, aku kan juga pengen ini, pengen itu. Boleh ya kan, bisa sesekali tidak bawa bekal, sesekali loh ya. Sesekali. Nah, bukan berkali-kali atau tiap hari. Jadi untuk savingnya seperti itu. Oke, jadi yang penting berarti kan kita ini harus tahu nih kalau kita punya duit atau pemasukan kita berapa. Berarti 2,5 jutanya ya? Iya, 2,5 jutanya. Nah, kita juga harus memperinci pengeluaran kita itu apa saja. Betul. Nah, dari sanalah kemudian dan berapa rupiahnya. Atau kos juga bagian dari 50% ya, itu. bagian dari 50%. Kita harus benar-benar ngatur itu tadi karena jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu zaman dulu lah pepatahnya. Artinya gini. Sekarang. Artinya jangan sampai pengeluaran kita itu berlebih dari apa yang kita terima. Iya. Seperti itu. Atau dipaksakan, misalnya, mohon maaf kan, dari 2,5 juta itu cicilan Anda itu hanya cukup untuk motor kelas ini atau merek ini atau tipe ini. Nah, ternyata ada nih yang memasakkan untuk beli motor sport. Ya, itu matematikanya nggak dapet itu. Atau misalnya gadget. Itu juga bagian dari 50%. Ya, bagian kan? Dari itu pulsa lah. Betul. Yang kayak gitu. Nah, gadget ya seharga berapa gitu kan. Terus kemudian juga tidak kemudian setiap 3 bulan sekali ganti gadgetnya. Ya kan, karena memang ada yang keluar baru, Anda keluar baru, Anda beli ya sampai kapan. Betul. Termasuk cicilan rutin. Betul. Cicilan rutin apapun lah tadi, misalnya gadget lah. Betul. Terus misalnya mau membantu orang tua, membantu adik, itu harus dari sana. Nah, bagian dari 50% itu. Itu pengeluaran yang rutin pokoknya. Nah, karena sebenarnya orang tua itu tidak menuntut apa-apa dari anaknya, enggak, gitu kan. Kalaupun Anda ingin memberi, dihitung dari bagian 50% itu. Dan waktu misalnya Anda kasih pun akan menerima apa adanya dikasih. Iya, akan diterima lah. Akan diterima, gitu. Gitu. Nah, jadi tadi 50% dipakai untuk itu. Tadi ya harus tahu nih apa pengeluarannya, sehingga benar-benar ketika kita mengeluarkan itu dengan bijaksana. Artinya sudah dihitung matang-matang. Nggak gitu, over ya dari nggak over. Itu ya. Nah, tadi itu sebelum kita mengeluarkan yang 50%, sebenarnya setiap kali kita menerima pendapatan yang 20% itu harus disisihkan dulu. Ini nggak boleh di OT-OT, nggak boleh dikurangi, bukan nggak boleh dari sisa uang yang kita punya. Itu untuk apa? Jadi nabung, untuk tabungan dan investasi. Investasi, dan ini kalau darurat. Misalnya, nah ini 20% ini. Misalnya darurat Anda sakit. Ya, sakit lah, nggak tahu lah, bisa jadi macam-macam. Ya apapun lah gitu kan. Jadi itu yang 1 juta itu yang tidak boleh diapa-apain. 1 juta itu adalah 20% dari 5 juta tadi ya hitungannya. Nah, begitu. Itu benar-benar Anda strict di situ. Strict di situ, dan itu dulu kan dibandingkan sebelum yang lain-lainnya. Nah, yang sisanya 1,5 juta, 30%-nya. 30%-nya. Tadi kan YOLO tadi kan. Nah, ini boleh dipakai untuk sesuatu yang tadi itu YOLO. Yang kita mumpung masih muda itu kita pakai. Ya, mau nonton konser itu dari situ, mau hangout dari situ. Ya, tapi ya itu tadi lah, konsernya yang mesti lihat-lihat ya. Kalau 1,5 juta itu konser kan nggak mungkin apa? nonton Coldplay kan nggak mungkin ya 1,5 juta, kecuali yang 30% itu sudah ada tabung berbulan-bulan. Iya, betul. Mau rekreasi itu dari sana, kayak gitu. Mau pakai baju baru itu dari sana, kayak gitu. Mau healing tiap akhir minggu ya dari situ. Jadi harus bisa ngukur duit kita seberapa. Nah, itu harus digunakannya dari situ. Mau gitu. Nonton juga dari situ. Mau nonton dari sana, gitu. Mau Anda pacaran dari situ. Iya, mau pacaran dari situ. Itu jadi budgetnya per bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta. Jadi ya kita ngukur ya, nggak sekali jalan terus kemudian misalnya makan malam minggu 500.000. Nah, yang lain-lainnya kalau misalnya terus masih beli baju baru dan sebagainya, malam minggunya dalam sebulan bisa cuma 1 kali aja loh. Padahal ada 4 malam minggu. Cukup di warkop aja ya.
Ya itu karena disesuaikan dengan kondisi yang kita miliki. Betul. Beda kalau misalnya pendapatan Anda sudah upgrade lah ya. Iya, iya. Misalnya sudah mulai ke 7,5 juta, 10 juta. Kalau 10 juta berarti berapa 30%-nya? Iya, Sudah iya. 3 juta kan? Sudah 3 juta. Nah, jadi jangan samakan misalnya pendapatan teman Anda yang 10 juta dengan pendapatan Anda 5 juta. Betul. Nah, itu sudah beda strata. Betul, sudah beda strata. Nah, kalau kemudian kita ini kepingin, waduh, ya nggak mungkin saya ini hanya 30% tadi itu untuk apa namanya happy-happynya gitu ya. Karena ini kan kurang lebih rumus yang harus dipegang gitu ya. Saya mau pasti juga lah ke depannya saya juga mau aman gitu kan. Nah, kalau merasa bahwa jumlah penghasilannya tadi cuma segitu, maka ya Anda harus menambahkan cara lain untuk mendapatkan penghasilan supaya tadi itu porsi yang dibaginya itu juga makin besar. Betul. Gitu. Jadi bukan kemudian yang 20% itu tadi Ya, dipakai. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi kita harus tetap stick pegang rumusan itu. Gitu ya. Gitu, karena ini adalah orang muda yang cerdas finansial. Betul. Jadi sebenarnya kalau Anda memang masih muda, Anda harus cerdas terkait dengan finansial Anda. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan untuk ke depan Anda, untuk mengatur hidup Anda. Itu kan karena memang tadi kita bilang kan bahwa hidup itu direncanakan bukan sekedar jalanin. Betul. Ya kan, misalnya waduh, aku nanti ke depan pengen punya dana pensiun sekian misalnya kan. Nah, saya harus ikut insurance misalnya. Insurance, nah itu tadi bisa lah masuk dari investasi. Nah, jadi gitu. insurannya berarti saya premi yang berapa? Nah, itu dari 1 juta itu apakah ada premi yang misalnya, oke yang preminya saya 300.000, ada nggak ya? Jadi ada sisa 700 ya buat yang lainnya kan. Atau misalnya Anda mau investasi terkait dengan logam mulia ya dari 20% itu kita dikumpulkan dulu misalnya setahun misalnya berapa? 1 juta, kalau setahun dapat 12 juta. 12 juta. Nah, kan sudah lumayan setahun sekali invest untuk logam mulia kan. Bisa gitu. 10 gram lebih lah itu. Iya, kan 1 gram sekarang 1 juta kan gitu. Nah, gitu. jadi mulai melakukan pola seperti itulah. Betul, karena ini akan menjadi habit gitu dan menjadi pola yang kemudian kita akan pakai terus. Supaya kita ini hidupnya seimbang dan nggak susah lah gitu ya, supaya tidak terjerat kepada ini saya pinjol. Iya betul, prihatin sekali, banyak sekali teman-teman itu yang menjadi korban pinjol gitu. Betul. Karena mau ngikutin gaya hidup sementara penghasilan kita pas-pasan, sehingga itu tadi kita akhirnya terbelit kepada sebuah sistem yang kemudian menjerat. Iya, jadi saya pernah ditelepon, ditagih untuk teman saya yang saya tidak kenal. Betul. Bahkan saya nggak kenal itu sampai berbulan-bulan saya pernah ditelepon. Sudah saya blok ganti nomor, ya ampun. Nah, jadi ibaratnya bahwa jangan sampai kita pengen hura-hura Anda melakukan hutang terkait dengan itu. Betul, gitu. Nah, terus misalnya begini nih, kan kita gaji nggak tetap segitu tadi ya. Kita kemudian dapat promosi lah gitu ya. Atau kemudian kita bisa nambah penghasilan tadi. Nah, kalau selama ini kita bisa hidup dengan pola seperti tadi itu, kebutuhan kita yang kita gunakan itu 50%, maka gimana dong komposisinya itu, apakah tadi kemudian menjadi besar lagi atau sebenarnya kita mau pakai rumusan awal bahwa dengan yang 50% tadi yang jumlahnya tadi itu misalnya 2,5 juta tadi itu kita bisa pakai dan kita bisa hidup, apakah perlu kita naikkan? Karena seringkali begitu, karena kita sudah naik, gajinya naik, kebutuhan yang lainnya, lifestyle-nya naik. Nah, kalau kita bisa hidup dengan yang tadi itu kebutuhan 50% yang dari gaji awal tadi, maka kalau bisa pertahankan itu supaya kemudian budget yang kita bisa pakai untuk investasi itu menjadi besar. Betul. Kayak gitu. Jadi intinya adalah terkait dengan rumusan persentasenya tadi itu aja sih. Betul. Nah, jadi kalau misalnya gaji Anda upgrade, misalnya tadi kita bilang kan yang 10 juta, kalau misalnya 3 juta kan, 30%-nya, atau misalnya jadi 7,5 juta gajinya. Nah, kalau 7,5 juta kan berarti berapa? 30%-nya. 30%-nya 2250. 2250. Nah, jadi upgrading itu terkait dengan persentase itu yang bisa Anda lakukan semaksimum mungkin. Kalau bisa Anda turunkan ya alhamdulillah. Misalnya gaji saya 10 juta, harusnya kan saya udah 3 juta. Kalau udah cukup 2 juta aja atau 2,5 juta saja. Yang 500 saya buat untuk investasi. Itu juga lebih bagus. Kenapa? Mulai memikirkan untuk misalnya beli rumah.
Iya, ya karena Anda nanti pada akhirnya akan berkeluarga, mau cewek mau cowok, itu harus tetap punya apa saving dari penghasilan yang dimiliki. Iya, jadi istilahnya bahwa lifestyle teman kita itu belum tentu sesuai dengan isi kantong kita. Betul. Jadi jangan pakai ukuran orang lain untuk kemudian menjadi ukuran pengeluaran kita. Iya, gitu ya. karena ada nih temennya itu memang anak kaya kan gitu loh, otomatis kan yang diberikan oleh orang tuanya juga lebih gede daripada si B, ibaratnya seperti itu. Nah si B kan dari keluarga yang misalnya ya cukup lah kan gitu, tapi kan takarannya sudah berbeda. Tetapi karena circle-nya ikut yang itu, nah akhirnya muncul kegengsian kan gitu loh. Oke, begitu. Iya. Jadi jadilah seorang pemuda, anak muda yang cerdas secara finansial, tetap menikmati hidup, tetapi juga Anda punya planning yang bagus, punya cadangan yang bagus untuk masa depan Anda. Jadi YOLO Anda adalah YOLO yang positif untuk masa depan Anda, bukan YOLO yang untuk hura-hura. Siap. Nah, Oke, gitu ya Enterprise ya. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Subscribe juga sehingga ada yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Ya. Dan thank you untuk Wishlux Hotel Surabaya Barat di Spasio kompleknya. Dan kalau Anda ada bisnis trip di Surabaya Barat, ini salah satu pilihannya. Hotel bintang 5, hotel baru dan keren ya Bu Novi ya. Jadi saya tadi sempat berkeliling, memang view-nya Ciamik Soro. Ya, jadi banyak fasilitas ini, ada resto, kemudian ada bar, terus kemudian ada pool, ada gym, kemudian ada ballroom, ya standar bintang 5 seperti itu ya Bu Novi ya. Dan ini kita lagi ada di lobbynya juga keren. Ya, ini lobbynya di lantai 16. Jadi mungkin ada yang datang ke sini, "Loh, mana lobbynya?" gitu. Nah, pasti nanti Anda akan diantarkan ke lantai 16 karena hotelnya dimulai dari lantai 17. Iya, itu Enterprise ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari kami berdua atau dengan narasumbernya juga yang keren-keren yang bisa jadikan suatu insight untuk ke depan karir kita semuanya. Itu ya. Sampai ketemu lagi.